Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prijanul Dimantopani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman pengkaderan. Yang pertama yaitu sebelum masuk ke isi mukadimah ada syahadat terlebih dahulu sebelum ke inti mukadimah. Nah, syahadat di sini yaitu karena untuk menyadarkan terlebih dahulu. Karena di sana kita meniadakan Tuhan terlebih dahulu. Maksudnya yaitu Tuhan di seluruh dunia ditiadakan. Nah, lanjutkan diadakan lagi bahwasannya tiada Tuhan selain itu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam mukadimah terdapat poin-poin penting yang mana manusia lahir ke bumi sebagai khalifah fil ard, lalu dengan spirit tauhid untuk membebaskan kaum tertindas atau mustadafin serta melawan kaum penindas atau mustakbirin, dan penindasan adalah togut yang harus dilawan. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang Islam merupakan rahmatan lil alamin serta cita-cita Islam yakni universal brotherhood, egaliter, sosial justice, demokrasi serta akhlakul karimah. Nah, hal ini tiga membahas tentang HMI sebagai organisasi kader untuk menjadi alat dalam memperjuangkan dan mentransformasikan gagasan dan aksi. Nah, HMI sebagai organisasi kader memiliki platform yang jelas, yakni pedoman pengkaderan serta mendekatkan diri kepada realitas masyarakat dan secara konsisten membangun proses dialektika secara objektif. Nah, alinea 5 yaitu untuk mewujudkan tujuan revolusi. Proses pembentukan kader harus difokuskan pada pengembangan individu yang memiliki karakter kuat, nilai-nilai luhur, dan kemampuan untuk melakukan transformasi diri serta kepemimpinan sebagai seorang muslim yang utuh atau kafah. Nah, kader juga harus memiliki sikap intelektual yang kritis dan berorientasi pada kemandirian profesionalisme. Untuk mengoptimalkan pengkaderan HMI, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, rekrutmen calon kader, di mana HMI harus memprioritaskan rekrutmen dari mahasiswa yang berkualitas tinggi, memiliki integritas, komitmen untuk terus berkembang, orientasi pada prestasi dan potensi kepemimpinan, serta dedikasi untuk melanjutkan organisasi. Yang kedua, proses pengkaderan yang keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pengurus yang bertanggung jawab, pengelola latihan, pedoman pengkaderan, materi yang disampaikan, serta fasilitas yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu ada iklim dan suasana yang kondusif sangat penting untuk perkembangan kader, termasuk menghargai prestasi individu. Nah, kader kader adalah sekelompok orang yang terorganisir secara terus-menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Nah, dengan demikian, ciri seorang kader terwujud dalam 4 hal. Pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan main organisasi, dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. Yang kedua, yaitu seorang kader mempunyai komitmen yang terus-menerus atau permanen, tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. Ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Nah, jadi fokus penekanan kaderisasi adalah pada aspek kualitas. Keempat, seorang kader memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya, dan mampu melakukan social engineering. Pengkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis selaras dengan pedoman pengkaderan HMI. Adapun landasan pengkaderan merupakan pijakan dasar bagi aktivitas HMI di dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi pengkaderan. Di antaranya yang ke-1 yaitu ada landasan teologis yang berbicara tentang manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 172, serta adanya konsep tauhid. Yang kedua
Itu landasan ideologis yaitu cita-cita Islam dan HMI. Serta yang ketiga, landasan sosiohistoris menjelaskan tentang Islam masuk ke Indonesia dan HMI yang gampang diterima oleh banyak orang. Dan yang keempat yaitu sosiokonstitusi berbicara tentang AD yang berjumlahnya 10 bab dan terdapat pasal 3, 6, 4, 5, 7, dan 8, 9. Prinsip kader yaitu yang satu integratif, yang mana integratif di sini adalah eh, segala aspek apapun dilakukan dengan komprehensif dan berkesinambungan. Nah, yang kedua yaitu di sini kader harus seimbang antara aspek duniawi dan juga akhirat. Dan yang ketiga ada persamaan, di mana HMI semua sama, yang tidak ada yang membedakan adalah kondisi objektif. Dan yang keempat ada kasih sayang, dan yang kelima ada keteladanan, yang mana kadar HMI harus menjadi sahuri tauladan. Dan yang terakhir ada ketaatan, berarti tunduk, patuh, dan taat, entah itu kewajiban beribadah, salat. Selain itu juga taat di sini mengikuti aturan. Nah, kepribadian kader merupakan karakteristik yang mesti ada pada diri kader HMI dalam menjalankan tugas dan misinya sebagai kader umat dan kader bangsa. Nah, kepribadian kader yang dimaksud diistilahkan dengan Muslim intelijensia. Istilah Muslim di sini merujuk pada identitas manusia sebagai orang yang menganut agama Islam dengan sempurna atau kafah, yang diikuti oleh pelaksanaan segala kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, tanpa terkecuali mengaktualisasikannya nilai-nilai keislaman dalam konteks kehidupan berbangsa. Selanjutnya ada ruang lingkup yang bertolak dari kepribadian kader yang diharapkan akan terbentuk dalam diri kader berbagai hasil dari perkaderan. Maka ruang lingkup pengkaderan adalah meliputi berbagai aspek, tidak saja pemberian ilmu pengetahuan tetapi juga penanaman nilai dan kesadaran. Aspek-aspek yang ditekankan dalam proses pengkaderan yaitu adalah satu, pembentukan integritas watak dan kepribadian, yakni segala usaha yang dilakukan untuk penanaman nilai-nilai luhur yang diyakini agar kepribadian kader yang terbentuk dapat tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak keseharian. Pengembangan kualitas ilmu pengetahuan, yakni segala usaha membina yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu, sains, pengetahuan, knowledge yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Pengembangan kualitas keahlian, yakni segala usaha pembinaan yang mengarah pada peningkatan kemampuan mentransformasikan ilmu pengetahuan ke dalam perbuatan nyata secara konsepsional, sistematis, dan juga praktis untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal sebagai perwujudan amal soleh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau terangkan terkait pedoman pengkaderan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.